Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, yang kami hormati para pemirsa sekalian, melanjutkan kajian kita tentang kitab Bidayatul Mujtahid pada tahapan yang kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, hamdullahi bi jami'i mahamidihi. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amma ba'du, adapun sesudah membaca basmalah, hamdullahi bi jami'i mahamidihi, puji kepada Allah dengan segala bentuk pujian kepadanya. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa alihi wa ashabihi, dan salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad, utusannya Allah, dan keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Fa inna ghardi fi hadzal kitabi an uthbita fihi li nafsi ala jihati tadhkirati min masailil ahkami al-muttafaqi 'alaiha. Bahwa sesungguhnya tujuan saya dalam menuliskan kitab ini adalah untuk memantapkan dalam ini kitab untuk kepentingan diri saya pribadi dalam rangka mengingatkan daripada masalah-masalah hukum yang disepakati oleh para ulama, wal mukhtalafi fiha bi adillatiha, dan hukum-hukum yang diperselisihkan para ulama beserta memuat dalil-dalil kaitan dengan hukum-hukum itu. Wat tambihi ala nukatil khilafi fiha, dan memberikan satu perhatian terhadap poin-poin khilaf di antara mereka dalam masalah hukum-hukum itu. Ma yajri majral usuli wal qawaidi lima asa ay yarida 'alal mustahid minal masail al-maskuti anha fi syar'i, yaitu adalah sesuatu yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang mungkin saja bisa membantu terhadap seorang mujtahid daripada masalah-masalah yang tidak ada nasnya, yang tidak diungkap nasnya dalam syariat. Wa hadhil masail fil aktsar hiyal masailu al-mantuqu biha fi syar'i au tata'allaqu bil mantuqi bihi ta'alluqan qariban, dan masalah-masalah ini pada umumnya adalah masalah-masalah yang diungkapkan memiliki teks dalam syariat atau memiliki kaitan dengan al-mantuq bih, dengan teks yang ada dengan keterkaitan yang dekat. Wahiyal masailu allati waqa'al ittifaqu 'alaiha, dan ini adalah masalah-masalah yang terjadi kesepakatan para ulama atasnya. Awishtaharal khilafu fiha bainal fuqaha'il islamiyyin, atau yang populer khilaf ulama pada hal itu di antara para fuqaha umat Islam, milladun as-sahabati radhiyallahu anhum ila an fashat taqlidu, dari sejak zaman sahabat radhiyallahu anhum sampai kepada tersebarnya taklid. Baik, dalam muqaddimah kitab ini, Asy-Syaikh Ibnu Rusdi sesudah mengungkapkan beliau pujian kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarganya dan sahabat-sahabatnya, beliau mengungkapkan satu alasan dalam penulisan kitab ini, yaitu adalah untuk memantapkan hafalan beliau, memantapkan ingatan beliau
berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang disepakati dan juga yang diperselisihkan. Dari frasa kalimat ini bisa kita ambil bahwa beliau ini menunjukkan keikhlasan ilmu beliau, di mana beliau ini mengungkapkan satu alasan penulisan kitab ini adalah untuk liraf'il jahli ala nafsihi, untuk menghilangkan kebodohan kaitan dengan pribadi beliau, termasuk juga untuk menghilangkan kebodohan kepada selainnya. Dan ini menunjukkan keikhlasan dalam keilmuan, di mana kaitan dengan islahu nafsihi, untuk kaitan pribadinya, kemaslahatan pribadinya, termasuk untuk kemaslahatan yang lainnya. Kemudian yang kedua, beliau ungkapkan bahwa mengingatkannya beliau ini tentang hukum-hukum yang disepakati dan hukum-hukum yang diperselisihkan. Saya terangkan sedikit, hukum-hukum yang disepakati adalah disebut dengan nama ijma'. Ijma' para ulama yang tidak ada perselisihan di dalam hal itu. Banyak hal, contohnya adalah kewajiban sholat yang 5 waktu, kewajiban haji, kewajiban puasa. Atau lagi ulama itu mengatakan bahwa ijma' para ulama ketika perempuan melaksanakan haji umrah, bahwa untuk tahallulnya simbolnya hanya dengan at-taksiru, dipendekkan rambutnya. Tapi untuk laki-laki dia boleh 2. Pertama adalah boleh di al-halqu, dicukur habis. Yang kedua boleh dipendekkan, at-taksiru saja. Juga ada banyak hal yang lain. Contohnya ijma' ulama kaitan hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Pertama adalah ibu, nah itu mencakup kepada ke atasnya, termasuk adalah nenek. Yang kedua adalah banat, termasuk adalah binti, anaknya anak perempuan. Haram ini adalah untuk dinikah. Ini kesepakatan para ulama. Termasuk lagi itu adalah para ulama mengatakan tentang jawazul masyi 'alal khuffain. Bolehnya mengusap 2 kasut, dan hal yang lain yang semua ulama tidak ada khilaf satupun terhadap persoalan tersebut, disebut dengan nama al-muttafaqu alaiha. Kemudian ada juga masalah yang sifatnya al-mukhtalafu fiha, hal-hal yang diperselisihkan para ulama. Ini banyak hal ini. Ada kaitan kembalinya itu kepada satu, kaitan dengan kebahasaan, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kebahasaan al-ishtirak fil lafzi, yaitu satu lafaz memiliki makna ganda. Ada mengatakan A, mengatakan B. Contoh al-kurhu, bisa at-tuhru, bisa juga al-haidu. Atau al-lamsu, makna majazi, makna hakiki. Bisa al-lamsu secara hakiki, bisa bermakna al-wiqa' awil jima', yaitu adalah hubungan seksual. Bisa juga kembali kepada maqasidis syariah. Yang hal ini nih bisa banyak timbulnya ini, yaitu mengungkap alasan-alasan diberlakukannya hukum tersebut. Dan ini ulama memiliki banyak konsep. Ada menggunakan qiyas, ada menggunakan kemudian al-istihsan, ada al-istislah, ada al-istishab, ada syara'u man qablana, ada juga amalu ahlil Madinah, ada juga sadduz zari'ah dan lain sebagainya. Ini adalah alasan-alasan penetapan hukum syariat yang dicoba ditelisik para ulama dengan menggunakan analisa hal-hal tersebut. Nah, para ulama ini beda-beda dalam satu teks tertentu. Contoh saya kasih pendapat ketika ada ayat hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Ulama sepakat bahwa anak itu tidak boleh dinikah. Cuma definisi anak ini beda-beda pendapat. Kalau Imam Syafi'i, beliau mengatakan anak itu adalah hasil hubungan pasca nikah. Maka anak tersebut haram untuk dinikah. Tetapi anak yang terjadi wujudnya sebelum nikah,
maka anak tersebut adalah anak zina yang memang tidak dihukumi sebagai anak. Beda halnya dengan Al-Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwa yang namanya anak adalah secara biologis, apapun kenyataannya, pranikah atau juga adalah pasca nikah. Jadi tetap namanya adalah anak. Nah, ini yang beda-beda pendapat tadi ini ya nanti akan diungkap oleh Al-Imam Ibnu Rusdi dalam kitabnya ini. Baik, kalau kita telisik lagi perbedaan ulama ini, ada yang sifatnya seimbang. Ini banyak tadi, kayak al-lamsu tadi itu. Persentuhan kulit batal atau tidak wudunya. Ada yang sedikit melawan banyak, disebut dengan nama syadz. Contohnya adalah Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Ini syadz Abu Hanifah ini. Menurut para ulama ini, bahwa beliau mengatakan al-qahqahah fis shalah tubtilul wudu. Tertawa terbahak-bahak itu ya bisa membatalkan salat wal wudu. Ya, dan ini ulama ini beda pendapat di sini ini. Ya. Artinya apa? Ulama itu mayoritas tidak mendukung pendapat beliau. Kenapa? Yang namanya tertawa itu di luar sholat, dia tidak membatalkan wudu. Boleh kalau sholatnya batal, tapi yang namanya yaitu adalah wudunya tidak bisa batal. Nah, ini adalah nanti yang akan diungkap oleh Al-Imam Ibnu Rushd dalam kitab ini. Atau lagi ada Daud Al-Zahiri punya pendapat itu bahwa mentalak orang haid tidak jatuh itu. Kalau menurut jumhur itu jatuh. Tolakul haid waqa'a. Mentalak orang yang haid jatuh talak itu. Walaupun tolaknya adalah diharamkan, termasuk jenis tolak bid'i namanya. Atau lagi ada Al-Imam Ahmad bin Hambal. Beliau punya pendapat bahwa makan daging onta itu bisa membatalkan wudu. Termasuk ada ulama punya pendapat bahwa makan makanan yang dimasak ya yaitu adalah apa namanya mimma masathu annar, makan makanan yang kena api yang dimasak bisa membatalkan wudu. Ini adalah pendapat sedikit kelompok berbeda dengan kelompok ulama yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya Al-Imam Ibnu Rusdi ini mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan tadi itu berjalan dengan kaedah-kaedah dan usul-usul, prinsip-prinsip keagamaan. Nah, maka bisa jadi kata beliau ini, ya, apa yang saya ungkap dalam kitab ini itu bisa membantu seorang mujtahid daripada hal-hal yang tidak ada teksnya dalam syara, ya, membantu bagaimana caranya mengungkap satu kejadian yang tidak ada hukumnya di dalam Quran atau hadis, itu al-maskut, ya, tidak disebutkan nasnya, ya. Maka nanti beliau Ibnu Rusdi ini akan menjelaskan hal itu yang bisa membantu terhadap seorang mujtahid untuk mengungkap satu hukum tertentu. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, cuma kebanyakan masalah-masalah hukum itu adalah al-masail al-mantuq biha fi syar'i, yaitu adalah masalah-masalah yang ada teksnya, ya, atau berhubungan dengan mantuk, dengan kedekatan yang sangat dekat. Inilah masalah-masalah yang disepakati, ya, para ulama sejak zaman sahabat, atau mungkin saja ada juga yang diperselisihkan para ulama itu sejak zaman sahabat sampai kepada tersebarnya taklid. Baik, ini saya batasi di sini. Sejak zaman Rasulullah sampai kepada zaman taklid. Era taklid itu kalau kita lihat dalam tarikh tasyri' itu adalah abad keempat. Awal abad keempat disebut dengan nama era taklid, di mana orang itu kemudian taklid kepada madhab-madhabnya masing-masing, yaitu berakhirnya era kodifikasi atau pembukuan pendapat-pendapat ulama mazhab
ini ada pada akhir abad pada awal abad keempat, di mana di akhir era dinasti Abbasiyah. Maka inilah era taklid, di mana para ulama tidak lagi melaksanakan istihad, tapi mengikuti pendapat-pendapat ulama yang telah melakukan istihad. Ini berlanjut sampai kepada abad ke-8, Jadi seingat saya sampai abad ke-8 ini, maka ulama-ulama setelahnya tidak ada lagi yang namanya adalah istihad. Sampai ada ulama kita mazhab Syafi'i, Al-Imam As-Suyuti itu, walaupun beliau ulama yang multidisipliner ini dalam berbagai macam keilmuan, beliau pernah mengatakan bahwa saya seorang mustahid mutlak, tetapi kemudian beliau tidak lanjutkan hal ini, tetap beliau mengacu kepada mazhab Syafi'i. Jadi era ini nih, era di bawah abad keempat sampai ke bawah, itu eranya adalah era mendukung mazhab masing-masing. Era taklil, yaitu apa? Mencoba menelisik alasan-alasan penetapan hukum yang dilakukan oleh para ulama. Contoh Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, atau juga Imam Hambali, dengan cara mentaklil apa alasan ulama tersebut menetapkan hukum demikian, atau melakukan tarjih terhadap landasan-landasan beliau, baik secara riwayatul hadis atau juga secara diriwayatil hadisnya. Jadi intinya para ulama-ulama era ke bawah ini tidak lagi melakukan yang namanya adalah taklid. Dan ini Al-Imam Ibn Rushdi ini, beliau ini ada pada abad awal 6, maka sudah masuk era taklid, di mana beliau adalah termasuk penganut madhab Maliki. Wa qabla dzalika falnadhkur kam asnafut turuk. Dan sebelum ini, sebelum itu, sebelum saya jelaskan kemudian pembahasan kitab ini, falnadhkur, maka hendaklah kami akan jelaskan kam asnafut turuki allati tutalaqqa minhal ahkamus syar'iyyah, berapa jenis metode yang diambil daripada metode itu hukum-hukum syariat. Wa kam asnaful ahkamis syar'iyyah, dan ada berapa jenis hukum-hukum syariat. Wa kam asnaful asbabil lati aujabat al-ikhtilafa bi aujazi ma yumkinuna fi dzalika, dan berapa jenis sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan. Dengan saya ungkapkan seringkas mungkin dalam kaitan pembahasan itu. Panaqulu, maka saya katakan, kami katakan, inna turuqa allati minha tuluqiyat al-ahkamu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bil jinsi salasatun. Bahwasanya metode-metode yang dari metode itu diambil hukum-hukum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara jenisnya dibagi, diklasifikasikan secara jenisnya adalah 3. Imma lafzun, pertama adalah secara lafaz, secara teks. Yang kedua wa imma fi'lun, ada kalanya secara perbuatannya Nabi, secara praktek. Wa imma iqrarun, dan ada kalanya secara ketetapannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita di sini dulu, ini cukup panjang penjelasannya. Bahwa metode hukum yang diambil dari Nabi secara jenis itu ada 3. Pertama lafzun. Lafzun mencakup 2. Satu, teks yang dibacanya mengandung ibadah, yaitu Quran, al-muta'abbad bitilawatihi, ini bersifat teks. Yang kedua adalah teks itu sunnah Nabi bersifat qauliyah. Nah, ada kalanya teks sifat sunnah qauliyah ini menjelaskan kepada tadi, menjelaskan. Contohnya adalah ketika para sahabat itu ditanya, sahabat nanya kepada Nabi tentang ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun.
Mereka tidak tahu, mereka bingung. Siapa di antara kita ya Rasulullah yang tidak melaksanakan kezaliman? Nabi kemudian menjawab, ya, itu maksudnya inna syirka la dzulmun azim. Jadi bahwa hadis itu sebagai penjelas kepada teks Al-Quran. Yang kedua, bisa saja bahwa sunnah itu yang sifatnya teks, ya, bersifat lafzun. Lafzun itu ucapannya Nabi, atau disebut dengan nama sunnah qauliyah, itu bisa saja sebagai takkid, menegaskan apa yang ada di Quran. Kalau Quran bilang wa aqimus sholata wa atuz zakah, nah teks hadis menyatakan bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun dengan 5. Di antaranya apa? Yaitu adalah dirikan sholat, tunaikan zakat. Jadi kewajiban sholat, kewajiban zakat dalam Quran ditegaskan kembali, diperkuat dengan sunnah qauliyah. Yang 3, bisa saja bahwa yang namanya teks tadi itu kemudian ditafsir oleh Nabi. Ketika Allah menyatakan wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangannya. Maka kemudian Nabi jelaskan dipotong tangannya fil qa', di pergelangan tangannya, bukan semua tangannya. Tapi ini Nabi yang menjelaskan secara ucapan, secara lafaz oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa juga bahwa Nabi itu menjelaskan sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam Quran. Berupa adalah lafadznya Nabi. Contohnya adalah seperti Rasulullah SAW ini menjelaskan hukumnya hewan yang memiliki taring. Kullu dzina biminat siba wa kullu mihlabim minat thair, dan segala burung yang memiliki paruh. Ini hukum haramnya tidak ada di Quran. Tapi secara lafaz, secara ucapan, kaulnya Nabi menyatakan bahwa itu hukumnya haram. Maka oleh karena itu, tasyri'nya sunnah Rasulullah itu menambahi ketetapan hukum syariat yang ada di dalam Al-Quran. Termasuk laki-laki tidak boleh pakai emas, tidak boleh pakai sutra. Itu tidak ada di Quran, tapi kemudian dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk menyempurnakan hukum yang ada di Quran. Kalau Quran mengatakan wa ankihul ayama minkum, nikah, nah, ini merupakan satu syariat. Nah, Rasul mengatakan la nikah illa biwaliyin wa syahidin, tidak ada nikah itu sah kecuali dengan wali dan juga adalah saksi. Wa imma fi'lun, ada kalanya dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebut dengan nama sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah. Ya, jadi perbuatannya Rasulullah ini bisa kita pahami menjadi 2. Yang pertama adalah perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mempraktekkan apa yang ada di Quran. Jadi kalau Quran mengatakan salat, prakteknya salat, Nabi kemudian menjelaskan secara praktek. Nah, jadi tatbiknya, prakteknya itulah Nabi menjelaskan ruku seperti demikian, sujud seperti demikian, kemudian tahiyat seperti demikian, haji khudhu anni manasikakum, haji seperti demikian. Kayak tadi halnya sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, Rasul menjelaskan seperti demikian. Atau juga ada sesuatu yang tidak menjelaskan kaitan dengan Quran, tapi Rasul kemudian mencontohkan. Contohnya seperti Rasul itu melaksanakan sholat sunnah. Itu maka ada satu hadis, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yusolli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Saya pernah melihat Nabi itu sholat di atas kendaraannya, sholat sunnah. Beliau menghadap, di mana menghadap itu kendaraannya. Di mana menghadap kendaraannya, maka kemudian Rasul itu sholat menghadap, mengikuti menghadapnya adalah kendaraannya.
Kemudian lagi, Rasul juga kita ambil dari sunnah fi'liyah ini, menetapkan syariat tanpa lafzu, tanpa adanya sunnah qauliyah. Contohnya adalah sholat sunnah khusuf. Jadi sholat sunnah khusuf ini, gerhana matahari ini, itu tidak ditetapkan oleh Nabi secara ucapan, tapi murni ya dengan perbuatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ulama itu khilaf, karena ini sholat berbeda nih, ya sholat kusuf ini berbeda, yaitu rukuknya 2 kali, bacaan dan berdiri bacaan Fatihah juga adalah 2 kali. Nah ini hanya murni oleh Rasul, diungkapkan dengan fi'ilnya Rasul, dengan prakteknya Nabi, tanpa ada perintah, instruksi secara ucapan dari baginda Nabi tentang tata cara prakteknya. Nah itu. Ketiga, wa imma iqrarun, dan ada kalanya dengan ketetapan Nabi, yaitu apa? Apa yang dimaksud dengan kalimat ini atau sunnah taqririyah, yaitu adalah sesuatu hal diperbuat di hadapan Nabi, Nabi diam, tidak mengatakan ya, tidak mengatakan tidak. Contohnya adalah seperti ada sahabat memakan biawak ya, biawak gurun ini ya, memakan apa namanya, kadal ya, mohon maaf, bob ya, memakan kadal gurun ini di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul diam, dan Rasul itu la yaskutu 'alal batil, tidak akan diam terhadap hal kebatilan. Ya, la yaskutu illa 'alal haq. Beliau tidak akan diam ya kecuali terhadap satu kebenaran. Jadi sesuatu hal diperbuat di hadapan Nabi, ketika Nabi diam, itu menunjukkan bolehnya hal itu. Inilah yang disebut dengan nama sunnah taqririyah. Kemudian kita lanjutkan, wa amma ma sakata anhu syari'u minal ahkami faqala al-jumhur. Adapun sesuatu yang tidak diungkap oleh syariat daripada hukum-hukumnya, sesuatu hukum atau sesuatu ketetapan yang tidak diungkap ya oleh syariat, ya tidak diungkap, diam syariat terhadap hukum itu, faqala al-jumhuru, mengatakan mayoritas ulama, inna tariqal wuqufi alaihi huwal qiyasu, bahwasanya cara mengetahui, mengungkap hal tersebut adalah dengan menggunakan qiyas. Nah, ulama ini ketika melihat satu peristiwa, satu kejadian yang tidak ada rujukannya, baik dalam Quran, dalam hadis, mayoritas ulama, ya kebanyakan ulama menyatakan metode menetapkan hukum tadi dengan menggunakan adalah qiyas. Nah, jadi qiyas itu bagian daripada penetapan hukum, istimbatul ahkam, yang disepakati banyak ulama. Ya, apa itu qiyas? Qiyas ini saya agak sedikit ini ya, cuma saya ungkap ini. Ilhaqu amrin ilhaqu amrin mansusin ala hukmihi bi amrin akhar mansusin ala hukmihi listirakiha fil illah. Jadi ilhaqu amrin ghairi mansusin ala hukmi, mengilhakkan, menghubungkan sesuatu yang tidak ada nasnya, tidak ada teksnya di Quran atau juga di hadis, dipersamakan, dihubungkan dengan sesuatu yang ada teksnya, yang di situ ada sisi kesamaan. Ya, ada sisi kesamaan dalam elatnya. Ini adalah namanya qiyas. Dan qiyas ini sebetulnya sudah banyak diungkapkan para ulama, sekaligus juga
banyak yang melandaskan kias ini kepada satu ayat. Contohnya Imam Razi mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Hai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Kalau terjadi perselisihkan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini termasuk adalah hujjiyatil qiyas, ya, argumentasi diperbolehkannya qiyas menurut para ulama. Ya, contoh kayak pertemuan yang pertama saya ungkapkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimintakan hukum oleh Mu'adz bin Jabal ketika beliau menetap di Yaman, ya, beliau melihat orang-orang Yaman itu minum satu minuman yang terbuat dari madu, ada juga dari gandum yang difermentasi kemudian memabukkan. Rasul kemudian ditanya oleh beliau ini, jawaban Rasul, kullu muskirin khamrun. Segala hal yang memabukkan adalah khamar. Maka kemudian apapun yang mabuk menurut Nabi adalah khamar. Di sini Rasulullah sudah melakukan hukum qiyas, ya. Artinya apa? Kemudian kita mengikuti bahwa kita ketika menemukan sesuatu peristiwa, sesuatu hal yang tidak ada hukumnya, maka boleh kemudian kita hubungkan hal tersebut ketika memiliki elat yang sama dengan sesuatu yang ada dalam teks Quran atau juga teks hadis. Contoh para ulama, apakah uang kertas itu wajib zakat? Nah, ini ulama ini melakukan qiyas, ya, melakukan hukum qiyas bahwa sama-sama elatnya itu ketika uang kertas itu dia berkembang, bisa kemudian tumbuh berkembang, termasuk menjadi saman, menjadi satu harga, satu nominal untuk sesuatu nilai pembelian. Ini memiliki elat yang sama dengan dinar dan dirham. Maka kemudian ulama ini menetapkan, yaitu adalah bahwa uang kertas ketika disimpan sama seperti orang itu menyimpan uang dinar dan juga uang dirham. Jadi sama. Ada juga kemudian ulama tahun 84 itu, dan sebelumnya sudah ada Syekh Yusuf Qaradawi itu menetapkan ada zakat profesi. Ada zakat profesi. Beliau juga sama menetapkan zakat profesi ini sama dengan kewajiban zakat-zakat harta yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kalau yang dari Nabi itu harta yang memang wajib dizakati itu zakat perdagangan, kemudian yang kedua adalah zakat emas dan perak, kemudian zakatun na'am, yaitu adalah pemilik onta yang punya sekian, pemilik kambing yang memiliki nominal jumlah kambing sekian. Itu kemudian ulama kekinian menetapkan hukum zakat profesi. Jadi profesi apapun, walaupun dia bukan pedagang yang ada di bidang jasa, ya, tetap juga kena kewajiban zakat. Kenapa demikian? Elatnya zakat diambil adalah untuk dalam rangka memberikan hal tersebut, ya. Jadi ambil zakat tersebut dari orang-orang yang kaya, kemudian diberikan kepada orang-orang yang miskin. Elatnya adalah dalam hal ini. Oleh karena itu maka kemudian ulama kekinian itu menetapkan zakat profesi, ijtihadnya mereka sampai menjadi ijma sebagian ulama disebabkan adalah mengilhakkan profesi-profesi tertentu dengan profesi yang ada pada zaman dahulu, yang profesi ini nih tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ahlul zahir al-qiyasu fi syar'i batilun. Menurut ahlul zahir, ya, bahwa qiyas dalam syara itu hukumnya batil.
Wa ma sakata anhu syari', dan sesuatu yang didiamkan oleh syariat fala hukmalahu, maka tidak ada hukumnya. Wa dalilul aqli yashhadu bisubutihi, dan dalil akal itu menyaksikan ya dengan ketetapan ini. Kalau menurut ahlul zahir, qiyas dalam syariat itu batil, tidak perlu ditambah-tambah. Sesuatu yang didiamkan oleh syariat itu nggak ada hukumnya. Nah, ini bahaya ini. Ya. Pemikiran seperti ini bahaya. Jadi ketika mereka punya keyakinan sesuatu yang syariat tidak menjelaskannya, ya tidak ada hukumnya. Ini bahaya ini. Ya. Makanya menurut Ibnu Rushd ini, akal kita, rasional kita itu mendukung tetapnya adanya qiyas. Beliau menyatakan wadzalika annal waqa'i baina ashkhasil unasi ghairu mutanahiyah. Beliau katakan bahwa hal itu tuh kejadian-kejadian di antara person-person manusia, di antara manusia itu tidak ada batasnya, tidak akan ada habisnya. Wan nusus wal af'al, sedangkan teks-teks Quran dan hadis termasuk praktek-praktek yang dilakukan oleh Nabi kaitan dengan hukum tersebut, termasuk wal iqrarat mutanahiyah, ya, ketetapan-ketetapan Nabi itu sudah habis, sudah final, sudah tidak ada lagi. Wa muhalun, dan mustahil ayyuqabila ma la yatanaha bima yatanaha, mustahil membandingkan sesuatu yang tidak ada batasnya, yang tidak ada akhirnya, dengan sesuatu yang ada batasannya. Jadi begini, menurut Imam Ibnu Rushd itu, bahwa teks sudah tidak ada lagi, Quran sudah tidak turun lagi, Rasul tidak ada lagi, artinya sudah tidak ada lagi ya sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah. Oleh karena itu sangatlah mustahil ketika kejadian-kejadian dalam peristiwa yang menimpa manusia terus berlangsung, terus berlanjut sampai hari kiamat, ya, yang tidak ada batasannya dibandingkan dengan sunnah Nabi, termasuk dengan Quran yang ada batasannya. Maka oleh karena itu kata Ibnu Rushd ini, memang pantaslah bahwa untuk menelisik hukum tersebut dengan menggunakan qiyas. Dan ini disepakati para ulama, termasuk ulama ada lagi yang menambahkan bisa menggunakan al-istihsan, bisa menggunakan al-istishab, saddu dzari'ah, kemudian lagi amalu ahlil Madinah. Saya kasih contoh masing-masing satu kaitan dengan ini, di luar daripada qiyas, sebagai metode istimbatul ahkam para ulama selain daripada qiyas. Pertama adalah istihsan, ya, menganggap baik sesuatu hal yang bisa mendelik, yang bisa menghapuskan satu hukum karena kejadian tertentu. Contohnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah membatalkan hukum potong tangan ketika terjadi masa pacaklik, ada yang mencuri. Beliau tidak potong tangan dengan alasan memang karena kebutuhan sangat mendesak. Itu adalah contoh al-istihsan. Dua, al-istishab, menetapkan hukum sebagaimana adanya kecuali ada hukum yang bisa membatalkannya, hukum baru yang bisa menetapkan hukum yang lainnya. Contohnya adalah segala sesuatu itu dihalalkan oleh Allah. Allah menyatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ulama mengatakan al aslu fil asya al ibahah, segala sesuatu itu pada prinsipnya adalah boleh kecuali timbul dalil yang mengharamkannya. Maka ketika kita melihat sesuatu hewan tidak ada yang dalil mengharamkannya, baik secara akli atau secara nakli ini, maka kemudian
hewan atau benda tersebut, maka diperbolehkan untuk dimakannya, termasuk maslahatil mursalah dan juga amalu ahlil Madinah. Saya kira sampai di sini dulu penjelasan saya tentang muqaddimah daripada kitab Ibnu Rushd ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Demikian, mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak pantas diungkap atau berbeda dengan maksud sang muallif. Demikian. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah.